Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Jamalul Muharram, SPDI, peserta PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 1 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya mengajar di Sekolah Dasar Negeri Pabuaran, Desa Talaga, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan video tugas sebagai bagian dari kegiatan PPG yang saya ikuti. Video ini saya ambil dari materi hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang proses pembelajaran yang saya laksanakan, serta dapat menjadi bahan refleksi dan peningkatan kompetensi saya sebagai seorang pendidik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini ketemu lagi bersama Bapak. Setelah 1 minggu kita tidak bertemu. Gimana, kangen nggak Bapak? Mantap, terima kasih. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Betul, pubertas atau balik, tanda-tandanya menurut fikih dan biologis. Mantap, berarti teman-teman ada yang sudah belajar tadi malam, angkat tangan. Oh, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang belajar tadi malam Allah mudahkan pikirannya untuk mendapatkan ilmu hari ini. Amin ya robbal alamin. Baik, untuk memulai pelajaran kali ini mudah-mudahan Allah berikan kemudahan atas apa yang akan kita harapkan. Semoga ilmu yang kita inginkan hari ini bisa diserap dengan baik. Atas dari itu, mari kita berdoa dengan dipimpin oleh Bapak. Silakan Abang Atala. Bersiap. Siap. Jemaat duduk bersiap, doa dimulai. Kegiatan kita lancar sampai akhir pembelajaran hari ini. Oke, seperti sebelumnya pembelajaran kita hari ini, ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya, alhamdulillah. Berarti teman-teman sehat semua. Dan mudah-mudahan Allah selalu sehatkan kita agar bisa tetap semangat dalam belajar. Oke, sebelum belajar Bapak akan memberitahukan tujuan pembelajaran kita hari ini, karena hari ini kita masuk ke bab 5 yang menerangkan tentang hijrah Nabi ke Madinah. Ada tujuannya. Yang pertama tentang
kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, tentang pengertian hijrah, sebabnya kenapa Nabi Muhammad SAW mesti hijrah ke Madinah, dan ada hikmah apa di balik peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Baik, sebelumnya kita akan breaking dulu untuk bersemangat hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menerima pembelajaran dengan penuh sukacita. Kita akan mulai dengan sebuah lagu. Siap, silakan berdiri dulu. Kita mulai ya. Cukup ya untuk menyemangati pagi ini biar tetap semangat. Oke, Bapak harap dengan semangat kita hari ini kita tetap selalu bersemangat menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu wajib untuk setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Seperti tadi tujuan yang sudah Bapak sampaikan, ini adalah roadmap atau peta konsep yang akan kita pelajari hari ini, biar teman-teman, anak-anakku semuanya bisa paham tentang peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Kita akan mempelajari tentang kisah hijrah Nabi Muhammad ke Mekah, pengertian hijrah, sebab Nabi Muhammad SAW hijrah, perjalanan hijrah Nabi Muhammad, serta hikmah yang terkandung di dalam hijrah tersebut. Pengertian hijrah. Rasa boleh dibacakan bagi Bapak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Rasa. Baik, secara simpel hijrah itu berarti pindah tempat. Misalnya Teteh Hoshi pindah tempat ke kursinya Teteh Najwa, itu berarti hijrah secara simpel. Tapi kalau dengan hijrah Nabi Muhammad SAW berarti pindahnya Nabi Muhammad dari suatu tempat, yaitu Mekah, menuju ke Madinah untuk mencapai apa? Kehidupan yang lebih baik. Seperti orang tua kita mungkin di sini ada yang dari Jawa, dari Sumatera, dari mana lagi, Manado, Papua, ya. Dari mana lagi? Dari Bang Ubay, dari mana nih? Papua bagian mana? Oke, Papua bagian timur. Nah, datang ke Tangerang untuk hidup lebih baik, karena di sana mungkin kurang baik, sehingga pindah ke sini biar ekonominya berjalan dan pendidikan menjadi lebih baik. Sehingga hijrahlah orang tua Abang Ubay ini dari Papua ke Tangerang. Oke. Sebab hijrahnya Nabi Muhammad, kenapa sih Nabi Muhammad mesti hijrah? Sedangkan Mekah ke Madinah itu lumayan jauh. Zaman dulu belum ada pesawat, zaman dulu belum ada motor, belum ada sepeda listrik, dan bisa berhari-hari untuk nyampai dari Mekah ke Madinah. Apa penyebabnya? Pertama, tekanan dan penyiksaan kaum Quraisy terhadap umat Islam di Mekah. Banyak umat Islam di Mekah itu dihukum. Mereka mengaku Islam sembunyi-sembunyi, ketika ketahuan disiksa. Seperti mungkin kisahnya Bilal. Kenal Bilal? Orang yang pertama kali mengumandangkan azan. Beliau ketahuan sama tuannya, sehingga Bilal dihukum, dibukakan bajunya, suruh tidur di atas batu hitam yang ada di tengah-tengah gurun pasir. Dipanggang ya, sampai melepuh punggungnya. Selain itu banyak kejadian di mana orang Islam pada zaman itu tidak boleh berbisnis. Makanya terjadilah kelaparan di Mekah, kesusahan. Sehingga bagaimana caranya kita bisa tetap hidup?
untuk agama Islam ini tetap kokoh. Makanya ada pemikiran untuk hijrah. Kesulitan dalam berdakwah gitu, ketika mendakwah diusir. Makanya sembunyi-sembunyi Nabi Muhammad beserta para sahabat. Selanjutnya adanya tawaran dari penduduk Mekah, penduduk Madinah untuk menerima dan melindungi Rasulullah. Ketika ada tawaran, sekalian nih dayung bersambut, gitu ya. Next, kisah perjalanan hijrahnya seperti apa? Rasulullah berangkat dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, salah satu sahabat yang paling dicintai, bahkan menjadi orang tua beliau, karena anak dari Abu Bakar menikah dengan Nabi Muhammad, gitu ya. Beliau berjalan beberapa hari dikejar sama orang kaum Quraisy. Kaum Quraisy memilih semua siapa saja orang di kaum kita yang badannya paling gede, yang paling garang, yang paling kuat, dia harus nyari Nabi Muhammad untuk dibunuh. Kejar sampai Abu Bakar dan Nabi Muhammad ngumpet di Gua Sur selama 3 hari. Abu Bakar sudah ketakutan, badannya sudah gemetar karena dicari-cari sama orang-orang kafir Quraisy. Gimana nggak takut mau dibunuh? Jelas gemetaran sampai Nabi Muhammad bilang, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama. Lalu melanjutkan setelah aman, lanjut ke Madinah seperti tujuan akhirnya. Lalu bagaimana sambutan dari orang-orang Madinah? Penduduk Madinah menjambut dengan penuh kegembiraan. Rasulullah disambut dengan nasyid, Tola al-badru alaina. Ada apa? Ada? Oke. Besok dihafalin ya di rumah sambil cuci piring. Tola al-badru itu daripada statue gitu ya. Jadi mendingan bernasyid mengagungkan Rasulullah. Lalu perannya apa hijrah kepada sejarahnya Islam? Dengan adanya hijrah, awal mula terbentuknya masyarakat Islam yang kuat. Dengan hijrah itu, Islam jadi kokoh dan menjadi satu. Selanjutnya Rasulullah mendirikan masjid pertama di Madinah yang namanya Masjid Nabawi. Nanti mudah-mudahan kita pergi haji atau umroh sehingga bisa main ke Madinah dan sholat di masjidnya Nabi. Amin ya Rabbal alamin. Lalu muncul persaudaraan antara kaum muhajirin dan ansor. Muhajirin adalah orang yang pergi dari Mekah ke Madinah, sedangkan ansor adalah orang Madinah yang menyambut kaum muhajirin dari Mekah. Nah, ada satu hal penting di Madinah ketika hijrah. Salah satunya tolong diingat sama kalian baik-baik, yaitu adalah Piagam Madinah. Piagam Madinah ini adalah perjanjian yang dibuat Rasulullah untuk menyatukan penduduk Madinah, mengatur hubungan antara kaum muslimin, kaum Yahudi dan suku-suku lain. Menjadi dasar pertama dalam pemerintahan Islam. Jadi dari dulu Islam terkenal dengan toleransi. Silakan agama lain beribadah menurut agamanya, mencari nafkah, tetapi tetap dilindungi secara haknya oleh umat Islam. Seperti itu. Jadi jangan sampai Nabi saja sudah mencontohkan untuk toleransi, kita membuli teman sendiri yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda warna, berbeda jenis rambut. Oke, paham ya? Jadi itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk kegiatan kali ini. Mudah-mudahan materi kali ini bisa diserap dengan baik oleh kalian semua. Kita akan melakukan sebuah penilaian yang akan Bapak bagikan nanti, sebuah kertas kosong yang dibagikan ke setiap kelompok. Nanti setiap kelompok tugasnya adalah menuliskan pertanyaan secara acak menurut materi yang sudah Bapak sampaikan. Nanti pertanyaannya akan dioperkan sama Bapak secara acak sehingga dijawab oleh kelompok yang lain.
Bisa dipahami sampai sini? Oke, terima kasih. Ini ada kertas kosong yang akan Bapak bagikan. Silakan kalian menuliskan pertanyaan dari materi yang Bapak sampaikan untuk ditukar dengan kelompok yang lain. Oke, sudah selesai semuanya? Mantap sekali. Baik, untuk tugas selanjutnya silakan kita tukar pertanyaan kelompoknya. Boleh ditukar secara acak. Menurut kamu pengen kemana ditukarnya? Sudah? Oke, sudah ya? Oke, kelompok 1 dapat pertanyaan dari kelompok berapa? Dari kelompok 2, boleh dibacakan pertanyaannya. Halo? Ya, la tahzan innallaha ma'ana artinya apa? Kelompok 1. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Betul nggak kelompok 2 jawaban dari kelompok 1? Betul, tepuk tangan buat kelompok 1. Sekarang kelompok 2 dapat pertanyaan dari kelompok berapa? Oke, pertanyaannya apa? Oke, orang-orang yang ikut berperan hijrah Nabi Muhammad beserta tugasnya sudah dijawab ya? Apa pertanyaannya? Jawabannya? Oke, betul kelompok 1 jawaban kelompok 2? Tepuk tangan buat kelompok 2. Sekarang kelompok 3 dapat pertanyaan dari kelompok berapa? 5. Oke, silakan apa pertanyaannya? Apa yang dimaksud hijrah? Jawabannya apa? Oke, betul tidak jawabannya kelompok 5? Betul, tepuk tangan buat kelompok 3. Sekarang kelompok 4 dapat pertanyaan dari siapa kelompok 4? Dari kelompok 3 pertanyaannya apa? Yang keras? Nah, bagaimana jawabannya? Bagaimana kelompok 4? Mantap, kelompok 4 betul jawabannya nggak? Kelompok berapa tadi soalnya dari kelompok 3, betul? Betul, tepuk tangan buat kelompok 4. Kelompok terakhir, kelompok 5 dapat soal dari siapa? Pertanyaan dari kelompok berapa? Kelompok 4, pertanyaannya bagaimana? Ya, bagaimana?
terima kasih atas semua jawabannya. Berarti kalian sudah mengerti dan sudah paham tentang materi hijrah Nabi Muhammad SAW. Untuk mempertajam ingatan dan materi hari ini, Bapak seperti biasa akan membagikan LKPD untuk kalian isi kurang lebih 5 menit karena soalnya juga tidak begitu sulit, hanya untuk memperkuat daya ingat kalian. Silahkan ditulis namanya. Baik, silakan 5 menit dari sekarang ya. Baik, sudah cukup ya, waktunya sudah 5 menit. Silakan dikumpulkan. Untuk ketua kelompoknya silakan ke Bapak kelompok 1, silakan di bawah. Kelompok 2, kelompok 3 silakan dikumpulkan. Udah ya? Baik, terima kasih anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bermanfaat dan bisa kalian ambil kesimpulannya. Untuk itu mari kita menyimpulkan dari apa yang kita pelajari hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan untuk pelajaran kita kali ini? Abang Atala, silakan. Mampu menempatkan antara usaha dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan perlu keterlibatan semua pihak untuk mencapai tujuan. Oke, tepuk tangan buat Abang Atala. Baik, jadi hikmahnya dari kegiatan kita kali ini, kita dapat meneladani semangat hijrah dengan selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi Bapak harap kalian tetap selalu berusaha menjadi pribadi yang baik, karena orang yang baik itu harganya mahal. Ya, cukup sekian dari Bapak, kita ketemu di pembelajaran selanjutnya. Tapi sebelum itu kita akan menyanyikan satu lagu kebangsaan sebagai pemupuk rasa nasionalisme kita. Tanah airku tidak ulung
silakan duduk kembali. Baik, nanti kita ketemu lagi di minggu depan. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat dan kita bisa melanjutkan pembelajaran tentang surah At-Tin. Mudah-mudahan kita selesai dan bisa bertemu lagi. Untuk menutup kegiatan kali ini, silakan apakah salah sebagai ketua kelas untuk berdoa.